itu tenang. siapa? Bang, tenang Bapak dulu Bang itu ya. siapa? Tenang. Kamu tadi Nggak menyamakan ada orang yang tenang dulu. menyembah. Kalau tahta yang paling tertinggi apa? Tenang dulu, Coba. tenang. Saya mau tanya, Tenang. tahta paling tertinggi apa? Tenang. Saya tanya dulu. Di dalam Islam, kamu kan menyamakan Yesus dengan Isa, betul? Betul? Saya tanya dulu. Kalau Di dalam Islam, apakah benar Isa itu nanti datang ke dunia ini sebagai hakim yang adil? saya belum nyampe belajar sampai situ, tapi kalau Ustaz bilang mang ada. Betul, oke. Isa datang ke dunia ini sebagai hakim yang adil. Oke. Kita lihat, menurut Al-Quran, siapakah hakim yang adil itu? Quran surah At-Tin ayat 8. Bukankah hanya Allah hakim yang seadil-adilnya? Berarti Isa adalah Apa? Isa adalah Ya kalau di situ tuh kita nggak paham sampai situ. dor. Nggak nyampe situ. Yang saya tanya tadi itu aja. Dor. Hayo kamu mengakui Isa adalah hakim yang adil berdasarkan Al-Quran surah At-Tin ayat 8. Hakim yang adil itu Allah. Ya. Ayo kamu. Saya kurang belum hafal Al-Quran. Kalau kamu berdebat masalah itu sama saya cuma mau nanya tadi. Tapi kamu minta dikit. Saya tanya bagaimana orang Kristen Yesus itu jadi Tuhan. Dia berbeda-beda cara menyampaikannya. Nah, kan itu. Sulit. Coba saya tanya, di dalam Islam pencipta itu berapa? Apa? Di dalam Islam pencipta itu berapa? Tapi udah saya bilang sama kamu tadi. Apa? Kita belum sampai pelajaran kita ke situ. Di dalam Islam pencipta langit dan bumi siapa? Ya kalau pencipta langit dan bumi yang Esa lah. Oke, Allah lah. saya ulangi lagi pertanyaan saya. Di dalam Islam yang bisa mencipta itu siapa? Hanya Allah, betul? Betul. Oke. Di dalam Islam pencipta itu hanya ada satu, Allah. Oke, saya tunjukkan kamu siapa itu. Ya. Ya kan Kamu pencipta langit dan bumi. sulit kamu. Pencipta langit dan bumi dan serta isinya. Tenang. Pencipta hanya ada satu, katamu Allah. Quran surah Ali Imran ayat 49. Saya tanya, apa arti Ali Imran? Saya belum nyampe pelajaran situ. Astaga Tuhan. Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Kita baca. Ya. Dan sebagai rasul kepada ganggunya, aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, lalu aku meniupkannya, maka burung itu hidup. Dalam bahasa Arab menggunakan kata anni, betul? Oke. Betul? Anni itu artinya mencipta, betul? Oke. Oke. Berdasarkan ayat ini, siapakah yang mencipta? Apa? Berdasarkan ayat ini, siapakah yang mencipta? Kalau kamu cuma mengambil satu kata tidak merangkai dengan mencermati apa arti kata, di situ Isa kan sudah mengatakan. Apa dikatakannya? Baca dari tadi dia menyebut adalah dari Allah itu. Iya, saya nggak bantah itu. Yang saya tanya, sama kayak gini. yang menciptakan burung di sini siapa? Mana? Yang menciptakan burung di sini siapa? Ya nggak tahu lah aku di situ. Loh, Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku menciptakan bagimu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Berdasarkan dalil ini, yang menciptakan burung siapa? Oke, Isa. Isa, oke. Allah mencipta? Nah, Betul, itulah Allah perbedaan mencipta. kita. Sebentar, Itu bagus, Allah mencipta bagus. tidak? Di situ nggak pencipta. Enggak, saya tanya dulu, bukan ini, bukan di sini. Menurut kamu Allah itu menciptakan? Pencipta kan? Di situ tidak menciptakan. Bukan di sini saya tanya. Allah itu menciptakan? Bisa menciptakan? Bisa. Isa bisa menciptakan? Apa? Bisa. Oke, Berapa pencipta? bisa. Berapa pencipta? Apa? Allah mencipta, Isa mencipta, berapa pencipta sekarang yang kamu yakini? Pencipta dua. Saya jawab Dua. Saya jujur. Oke.
Oke, kita toleransi, Bang. Kita toleransi. Siapa Kita aja toleransi. bisa mau minta Pencipta saya, kami nggak apa-apa. ada satu, Oke, maka pencipta saya percaya. kami ada satu, penciptamu ada dua. Kita Oke. toleransi, kita toleransi. Oke, ya, saya jawab lagi. Saya jawab ya. Nah kan? Saya nggak mau sama yang berdebat itu, yang tolol-tolol. Kan kamu tanya tadi, kalau yang tolol menjawab pasti satu. Kenapa? Dia nggak mau menghilangkan nama Allah. Ya kan? Tapi kita jujur. Kamu menjebak di situ. Saya bertanya. Kok saya menjebakmu gimana? Enggak, dengar dulu. Saya Dengar. Di situlah letak kebodohan kamu kalau kamu berbahasa Indonesia tidak bisa mencermati dengan rangkaian kata. Saya bertanya sama kamu. Saya bertanya, jawab jujur. Kamu bisa menciptakan rokok, tetapi kamu dikasih musibah oleh bapakmu. Lantaran gara-gara siapa kamu bisa menciptakan rokok? Coba saya tanya. Saya tidak bisa menciptakan rokok. Di situ kan ada. Di mana dalilnya saya manusia Tapi bisa tadi mencipta? kamu baca atas kehendak Allah saya dikasih mukjizat kan itu. Saya nggak bisa mencipta. Saya nggak bisa mencipta. Bukan kamu yang saya maksud, umpamanya. Jadi kamu dalilnya yang kamu tag di situ cuma sang pencipta. Dari dasar pencipta itu sama kayak pabrik keluar rokok udah. Wah, ini rokok keluar. Itu tapi bukan kamu mencipta. Itu bukan sama kayak gitu. Itu bukan Gimana mencipta. otak kamu cara berpikir? Itu Kamu bukan berdebat sama mencipta. saya cuma mancing kamu. Akal Itu kamu bukan cuma mencipta. seciut. Pikiran Itu kamu namanya, cuma seciut. itu namanya memproduksi rokok. Itu Bukan makanya mencipta. dicari dulu siapa pabriknya, maka kenapa manusia ini bisa Itu bikin bukan rokok? mencipta. Nggak ada Nah. satupun manusia yang bisa mencipta. Karena dasar dari produk, dari pabrik. Paham Oh, maksud kamu? kamu berarti Isa itu punya pabrik gitu menciptakan burung gitu maksud kamu? Itu Punya bolak-balik. Yang saya umpama, berarti kalau setiap kamu umpamakan, kamu anggap serius. Itu pola pikiran kamu. Ya perumpamaannya nggak benar. Gimana nggak benar? Apa aja bisa diumpamakan tergantung akal ini. Kalau orang punya akal. Ya masalahnya Contoh. analogimu nggak Kamu masuk kenal akal. Rocky Gerung? Kamu kenal Rocky Gerung? Kenal Rocky Gerung? Hari Kenapa Filsafat dengan kenal? Rocky Gerung? Kenapa dengan Ya Rocky saya mau Gerung? tanya itu. Cara pola pikir kamu mana pintar kamu pada Rocky Gerung? Itu Lebih bukan pintar agama saya. saya dia kan? Saya mau tanya Lebih dulu. pintar saya. Nah, kalau kamu mengatakan pintar, aku kalah. Oke? Aku kalah. Nah, ya sudah, bagus kamu kalah. Bagus. Aku kalah. Bagus. Nah, itu. Saya cuma Bagus. ngetes otak Karena- kamu aja dari tadi. karena Kamu gini, bilang, panggil, oh orang Islam naik. So apa kamu? Jadi kamu Karena- bilang, oh aku gini, pintar Kamu- ini. Saya, kamu- kalau kamu pintar tadi, saya nggak berdebat Kamu- sama kamu. Jujur. Memang saya Kalau- pintar kok, makanya saya ajarin kamu. Kamu tidak bisa merangkai kata di mana kepintaran kamu. Kamu Di mana cuma letak kamu saya tidak mengatakan bisa merangkai Isa kata? sampai Di mana tidak. letak? Di Di situ mana- terang-terang udah dikasih mukjizat. Kayak kamu bawa mobil kalau nggak dikasih bensin, dan nggak dikasih kuncinya, bisa nggak kamu bawa mobil? Sama lah Kunci kayak bukan gitu. mukjizat. Yang Kunci mana bukan kamu mukjizat. tanyakan? Saya mau berdebat. Yang mana Kunci kamu bukan tanyakan? mukjizat. Kalau nggak di situ tujuannya, saya mau berdebat. Kunci bukan mukjizat. Kamu- Sejak kapan kunci itu mukjizat? Apa definisi mukjizat? Tapi dibilang itu Apa kamu bacain definisi tadi. mukjizat? Apa definisi mukjizat? Ya, kalau itu kamu tanya itu terserah, anggap saya nggak tahu dulu. Anggap saya. Wah. Kalau kamu tanya lagi panjang. Kalau kamu tanya lagi panjang perdebatan Mana kita. ini? Kalau kamu tanya lagi, Analogimu tuh nggak benar. Bagaimana kamu oke, menganalogikan ini banyak loh penciptaan yang dilakukan nonton oleh Isa? 466 loh. Yang boleh nonton ngomong? banyak. Siapa yang pintar siapa? Kenapa sih ngamuk-ngamuk? Di situ udah ada menunjuk satu kata Allah. Tetapi kamu tertuju cuma sama Isa yang menciptakan burung. Dia udah mengatakan karena mujizat Allah lah maka saya bisa menciptakan burung-burung. Iya kan? Boleh saya ngomong? Di atas mujizat. Tahu nggak kamu mujizat? Nah, Boleh saya ngomong? tanya lagi balik sama kamu. Tahu nggak Oke, kamu saya jawab. mujizat? Oke, begini. Nah, apa? Kamu itu tidak ngerti dengan persoalan yang kita bawakan. Bagaimana mungkin kamu menganalogikan Tadi- penciptaan? Ngomong lagi ganti-gantian. Boleh Nggak ada aku ganti-gantian? ngomong? Nggak ada. Ya makanya Nggak diam ada ya. aku ngomong terus lah. Ini barusan ngomong. Oke, gantian ya. Begini, analogimu itu sudah cacat dan tidak benar. Sebentar, kita isi puzzle dulu. Kita isi puzzle dulu. Teman-teman bantu tap-tap layar, teman-teman. Ini sudah dapat peringatan dari TikTok ini. Oke, begini. Analogimu tuh nggak benar. Analogimu itu cacat. Kenapa saya katakan analogimu cacat? Yang pertama,
Bagaimana mungkin kamu menganalogikan penciptaan yang dilakukan oleh Isa terhadap burung makhluk hidup, kamu samakan dengan produksi rokok? Rokok itu bukan makhluk hidup. Maka Pertama. kalau Yang kedua, ngomong lagi. Belum ada orang Islam yang berdiskusi dengan Jackson the Forest bisa tenang. Semuanya pasti marah-marah, kejang-kejang, kesurupan, bibir pecah-pecah sariawan. Tenang saudaraku, kalau kamu berbicara kan saya diam tadi, betul nggak? Oke, begini. Analogimu tuh analogi sakit jiwa. Kenapa? Yang pertama, kamu menyamakan penciptaan yang dilakukan oleh Isa terhadap makhluk hidup. Kamu samakan dengan produksi rokok benda mati. Tunggu, sangat rendahlah kamu memposisikan nabimu seumpama dengan produksi rokok. Itu yang pertama. Makanya tidak perlu saya itu harus repot-repot merendahkan kamu. Kamu sendiri yang merendahkan dirimu dan agamamu. ya, Yang ada kedua, lagi. ngomong lagi. Gantian sabar. Kamu ingat, kamu jangan provokator di sini. Kamu rekam kata-kata saya. Kalau saya mengatakan nabi saya seperti itu, pasti seluruh umat Islam di Indonesia marah. Kamu tidak pernah bisa Tenang, mengatakan saya belum yang tidak selesai apa yang saya loh. maksud. Begini, Kapan saya membilang, nih kamu saya camkan. Saya camkan. Kapan saya membilang nabi saya sama nama rokok? Tanya itu saya, jawab. dengar dulu. Tadi saya Ya, mengatakan kamu seperti ulangi. ini. Kata-kata kamu saya rekam. Saya nggak pernah mengucapkan itu. Saya apa yang saya ucapkan menurut saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ya tenang dulu lah. Jangan. Tenang. Kalau kamu, Jangan makanya aku marah-marah. benci. Kamu bilang tadi Johnson tidak pernah Jackson minta dengan bukan saya debat. Johnson. Saya ingin memancing kamu dari tadi. Jackson Tidak, bukan kapan Johnson. saya membilang nabi saya sama dengan rokok? Rekaman Oke, kamu boleh ada. saya jawab? Boleh saya Nggak jawab? usah kamu jawab. Kamu katakan kapan saya bilang. Oke. Saya cuma begini. dua kata. Saya cuma bilang dua kata. Bahkan kamu rekam bisa diputar ulang. Kejang-kejang Saya bilang semua. dua kata. Semuanya kejang-kejang. Umpama berarti bukan dia. Umpama itu berarti bukan yang Mulai kita maksud. muncul. Umpama kita mengumpamakan. Saya cuma bilang dua, pabrik sama rokok. Nggak pernah saya sebut nabi saya di sini. Oke, boleh saya Kamu yang ngomong? provokator. Boleh saya Kamu ngomong? jangan menjadikan nama baik saya. Saya nggak Jangan pernah nyebut nangis nabi lah. saya rokok. Kamu paham? Jangan nangis Barusan kamu lah. sebut. Saya bilang nabi saya sama dengan rokok. Coba. Boleh Kapan? saya ngomong? Boleh. Oke, kamu jawab Oke. itu dulu. Kamu jawab Begini. itu dulu. Tadi itu kamu itu memberikan sebuah analogi yang ingin Oke, memperbandingkan. Aduh. Oke. Ya sudah saya jawab. Saya benar melogikakan. Benar. Yang saya tanya kamu Bang, katakan tenang saya bang, bilang nggak bisa tenang sama dengan bang, rokok. tenang, nggak ada yang nggak ada orang Islam yang marahin kamu, tenang. Bukan maksudnya itu. Kamu provokator. Bukan Dan maksudnya. kamu mencemarkan nama baik saya. Dan kamu menuduh saya yang bukan-bukan. Kalau kami di Islam itu. Kicau mania. Nah. Boleh Jadi gantian? kamu itu. Jangan benar-benar. Kalau saya fakta. Kamu sudah dikasih Isa mukjizat. Tapi kamu tidak mengakui di dalam yang kamu baca tadi. Boleh Itulah saya beda ngomong? kamu. Boleh saya ngomong? Beda saudara? kamu. Tadi kamu katakan Isa Tuhan aku. Bilang di situ kan. Nah. Kamu gak mempercayai mukjizat. Boleh saya ngomong? Ah, udah begini aja. Kita nggak usah debat. Tadi saya bilang kan. Saya pengen tahu aja gimana orang Gini Islam kamu kan bilang. Hengki gantian Tadi dong, kamu Hengki. bilang Katanya tadi orang yang Islam berpikir. kalau berdebat sudah lama dia pasti emosi. Nah, pantasan orang Islam emosi Hengki, kalau kayak kamu nih. cukup, Udah, Hengki, saya turun. Udah saya turun. Gak usah debat lagi sama kamu. Mau lari? Udah, saya turun. Mau lari? Udah. Mau Udah, lari? saya turun. Saya Mau bilang, lari? kan pertama kamu bilang orang Mau Islam lari? kalau sudah debat sama aku Kamu dia tensinya naik, ketahuan. pantasnya kamu naik. Mau lari? Mau kabur? Ah. Mau kabur? Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, dia menciptakan langit dan bumi. Dia Mana? menciptakan sisi-sisi. Mana Makanya buktinya? orang Islam itu Mana berkata buktinya? dia selalu serius. Mana Karena buktinya? kamu tidak punya Mana Tuhan, buktinya? makanya kamu tidak pernah serius. Mana Allahu buktinya? Akbar. Udah. Mana kita buktinya? berhenti. Lari. Berhenti. Lari. Lari. Gimana sih?
Dia sendiri yang menyandingkan analogi penciptaan burung yang dilakukan oleh nabinya itu sama seperti produksi rokok. Betul nggak? Ya secara tidak langsung dia sendiri yang merendahkan dirinya dan merendahkan nabinya dengan menyamakan penciptaan burung dengan produksi rokok. Rokok itu benda mati. Tiba-tiba marah, kalau sampai nanti saya digebukin sama umat saya, kamu yang salah ya. Saya. Kok saya yang salah, orang dia yang ngomong begitu. Makanya pakai analogi itu hati-hati. Analogi yang benar, analogi yang akurat. Thank you Bang Ignat ya. Supaya nanti lidahmu tidak keseleo itu loh. Aduh, sakit betul ya perutku teman-teman ya. Benar kan yang saya katakan? Tidak mustahil ada umat muslim itu yang berdiskusi dengan saya lebih daripada setengah jam itu bisa tenang. Nggak ada. Nggak ada. Pasti kejang-kejang. Ini kalau Hengki lagi nonton nih. Tangkap Hengki. Hengki penistaan. Nah. Kejebak sendiri dia. Coba kita naikkan takdir dulu. Semuanya kejang-kejang Kak Skuli. Semuanya kejang-kejang. Ini kalau sampai ketemu sama orang Kuala Lumpur nih asik nih. Saya tuh pengen ketemu sama orang Kuala Lumpur yang sok-sokan fanatik gitu ya. Sama agamanya dan mengatakan orang Kristen gak benar gitu. Saya pengen ketemu sama orang-orang Kuala Lumpur itu. Ya takdir selamat. Selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Saya tadi dengar debatan Anda bagus sekali. Mantap, Mas Bro. Bapak ini agamanya apa, Pak? Halo. Saya suka mendengar debatan-debatan Kristen dengan Islam. Saya Islam, alhamdulillah Islam. Sampai mati Islam. Janganlah marah-marah, Pak. Bukan marah, saya Islam, sampai mati pun Islam. Karena saya lahir dari perut orang tua Islam, saya keluar mati juga Islam. Bukan di peti matinya, di tanah. Kembali ke tanah, bukan peti, bukan dibungkus pakai jas hujan, bukan. Yang penting intinya Tuhan adalah Allah satu. Esa, tidak boleh dua. Bukan Yesus yang disalib itu bukan. Manusia itu yang kau sembah. Sudah kejang-kejang kan? Sudah kejang-kejang nih, sudah mulai kejang-kejang. Bukan kejam, karena Sudah ajaranmu mulai kejam. salah. Mau dibenarkan, mau diluruskan salah. Kamu ngajak orang yang salah. Tidak boleh, orang benar semua, kau masih salahkan. Islam Oke. sudah dibenarkan, kau salahkan. Bagaimana? Jawab pertanyaan saya. Syarat Tuhan Apa salahnya Islam? Apa syarat- salahnya Islam? Syarat Tuhan satu gitu ya? Iya dong, satu Oke. Tuhan satu, persembahan Tuhan satu. Saya berapa? Saya berapa? Nah, satu. Sembahlah saya. Saya kan satu. Ya. Sembahlah saya. Sembahlah saya. Sembahlah saya. Loh, tadi kan Anda mengatakan syarat Tuhan itu satu, betul nggak? Apa arti? Kau tahu nggak Esa? Apa arti Esa? Satu. Nah, udah itu saja kau udah tahu. Saya Kok Esa nggak? Saya Esa nggak? bertanya lagi. Saya Esa nggak? Ngapain kau sembah lu? Ngapain kau mau sembah lu? Saya Esa nggak? Ngapain kau mau sembah? Ngapain kau mau Iya, sembah saya manusia? Esa tidak. Ngapain saya bilang Esa? Satu. Ya Esa artinya berapa? Artinya apa? Satu. Satu. Saya satu nggak? Tuhan kamu berapa gak? Tuhan kamu berapa? Saya Tuhan kamu satu berapa? Dua. nggak? Satu. Oke, Berarti kamu saya satu. Tuhan. Berarti saya Tuhan. Ngapain kamu dibilang Tuhan? Emang kau ciptakan saya? Sembahlah saya. Salah dong. Yakin Tuhanmu satu? OT memang orang tidak benar semua. Salah kamu. Salah kamu, Bos. Salah. Coba. Saya orang Makassar. Oke, coba saya tanya. Kalender yang kamu gunakan itu siapa yang ciptakan? Manusia. Siapa? Manusia yang ciptakan. Manusia. Kalender yang kamu ciptakan itu adalah orang Kristen Katolik yang kamu katakan tidak benar. Kalau kamu mengatakan orang Kristen tidak benar, jangan kamu pakai kalendermu. Kalendermu itu yang menciptakan gereja Katolik.
Sebenarnya kalender itu tidak ada namanya tanggal 25 hari Natal, tidak ada sebenarnya itu. Cuma kamu yang bikin-bikin ngadi-ngadi. Yakin? Kamu yang Yakin? bikin. Yakin? Ya iyalah. Oke. Iyalah. Kalender yang halo. kamu pakai, tenang, tenang. Islam punya kalender tidak? Islam tuh ada kalender dari dulu, ada kamu zaman tidak- Musa, Nabi Isa. Kenapa kamu tidak pakai Ada. kalender Hijriah? Kenapa kamu tidak pakai kalender Hijriah? Begini, saya tanya, zaman Nabi Musa Dari ujung rambutmu sampai Dengar ujung dulu, kakimu dengar dulu. sampai ke dalam celana dalammu, semua itu produknya orang yang kamu katakan kafir. Kamu jangan bilang orang Kristen nggak benar. Wah, kalender yang kamu pakai itu punyanya orang Kristen Katolik tuh loh. Nah, justru itulah, dengar dulu, paham. Halo, saya tahu, saya paham. Kicau, Saya tanya, kicau mania. Yesus menyuruh umatnya menyembah Tuhan. Oh, jangan ke dengar situ. dulu. Kamu Yesus, tadi di mengatakan dalam Bibel tenang. kamu, di Tenang. dalam Bibel kamu, Yesus menyuruh Kejang-kejang, menyembah Tuhan. Kejang, Ada Tuhan kejang Bapa, pokoknya. Tuhan Bapa. Itu Tuhan itu namanya Bapa. Kejang-kejang pokoknya. Kejang-kejang. Boleh saya ngomong? Kejang, enggak. Boleh saya ngomong? Enggak kejang-kejang. Teman-teman jangan lupa Nggak. love orange-nya teman-teman. Love orange Begini, kencangin teman-teman. intinya begini. Jangan sampai rungkat Intinya teman-teman. begini. Ini sudah ada Begini. peringatan 2 kali teman-teman. Bantu love orange. Intinya gini. Apa tuh? Begini intinya, masing-masing kan punya hak keyakinan. Silakan. Silakan. Anda berhak memilih agama masing-masing. Silakan. Tapi ingat, kamu dibantu sama siapa? Kamu menyembah, emang kamu sujud? Kagak. Kagak Thank you, Bang sujud. Gogo. Paling pakai Saya boleh sepatu. ngomong? Masuk ke Oke, gereja, saya boleh ngomong? nyanyi-nyanyi. Emang itu yang diterima Tuhan? Bukan. Saya boleh ngomong? Hah? Boleh saya ngomong? Tuhan menyuruh, Yesus menyuruh, sujud. Yesus menyuruh. Iya, saya boleh ngomong tidak? Sujud, tunduk ke Gantian. tanah. Bukan menyanyi-menyanyi dasar-dasar, bukan. Bukan. Ingat, Boleh saya ngomong? Tuhan menyuruh menyembah, sujud. Boleh saya ngomong? Silakan, Gantian? silakan. Oke. Begini. Bagaimana mungkin... Silakan. Halo Kak Yeste, shalom. Begini, Pak tenang Pak ya, tenang. Diskusi dengan saya itu tenang. Ya. Jangan Wah. marah-marah. Tenang. Wah, Nanti wah. takutnya darah tinggi Bapak naik. Tenang. Enggak marah, enggak. Cuma saya pikir. Tenang. Saya Saya kagak ngomong agama boleh? kamu yang terbaik. Saya ngomong Agama dulu kamu boleh? yang terbaik. Enggak. Saya ngomong boleh? Boleh. Begini Pak. Begini. Boleh, bagaimana boleh. mungkin Bapak mengatakan orang Kristen itu orang yang nggak benar, Pak? Dari ujung kepalamu sampai ke ujung kakimu, sampai ke dalam badanmu, semuanya itu produknya orang yang kamu katakan kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan orang Katolik itu orang yang tidak benar, sementara kalender yang kau gunakan untuk menentukan kapan kau pergi kerja, kapan kau libur, kapan anakmu sekolah, kapan anakmu itu libur, kapan kamu terima gaji, itu kalendernya punyanya orang Katolik. Kalau memang kualitas kalian lebih smart, silahkan pakai kalender Hijriah untuk menentukan aktivitasmu. Kenapa pakai kalendernya orang Kristen yang kamu katakan kafir? Artinya apa? Pernyataan kamu tidak sesuai fakta. Kontribusinya orang Kristen itu lebih banyak dalam kehidupanmu. Dan seharusnya kamu harus berterima kasih. Kalau tidak ada orang Kristen, mungkin kamu masih hidup seperti zaman batu. Ketiga. Yang keempat. Dari mana dasarnya kamu mengatakan Jackson bahwa orang Kristen itu bernyanyi-nyanyi? Loh, Daud itu bernyanyi-nyanyi ketika beribadah. Saya tunjukkan kamu ayatnya. Ya, sebentar. Ya, kita bukakan. Jadi gini Pak, mohon maaf kalau bahasa saya agak sedikit kasar Pak. Jangan sampai mulut kita itu lebih cepat dari otak kita tuh, jangan sampai. Saya tunjukkan Anda. Ya. 2 Samuel 6 ayat 5. Dengarin. Daud dan seluruh kaum Israel
menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaganya, diiringi oleh pujian-pujian dan nyanyi-nyanyian, serta diiramakan oleh kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracacap. Jadi orang Yahudi, Daud saja itu ketika memuji Tuhan sambil bernyanyi, nggak ada Daud itu teriak-teriak pakai toa, nggak ada, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengatakan Tuhan itu satu. Loh, orang Kristen itu sudah bertauhid jauh sebelum Islam itu muncul. Kata tauhid dalam bahasa Arab itu berakar dari kata tewahedo dalam bahasa Ethiopia. Dan orang Kristen sudah mengesahkan Tuhan. Di mana dalilnya? 1 Korintus 8 ayat 4. Dalam bahasa Arab menggunakan kata la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah yang Esa. Siapa Allah yang Esa? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, namun ada 3 pribadi yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga pribadi ini adalah Allah yang satu. Dari mana dasarnya Jackson kau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah? Yohanes 1 ayat 1. Fil badiwaikan al kalimatu wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 1 Timotius 2 ayat 8, sebab Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, Kristus Yesus. Jadi Allah yang Esa itu Allah Tritunggal, bukan Tuhanmu. Sebelum Tuhanmu ada, orang Kristen sudah mengesahkan Tuhan yang satu. Silakan. Silakan Pak Takdir, dibuka mikrofonnya Bapak. Mikrofonnya Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Mikrofonnya dibuka dulu. Tak bantu, saya bantu. Coba diterima. Iya, makasih banyak. Silakan. Halo, Pak Silakan. Jackson. Iya, silakan. Silakan. Saya dulu punya istri agama Kristen. Istri pertama agama Kristen. Halo? Iya. Nah, dia kan marga Seregar, Batak. Ada peranakan Makassarnya, Bugis. Paham? Saya masukin Islam. Mudah-mudahan dia di surga. Amin. Karena apa? Enggak. Kenapa bisa kan dia kan sudah kembali ke yang kebenaran. Kita kan cari agama yang benar. Oke. Agama Anda itu salah sebenarnya. Itu kan begini. agama Anda salah, sebenarnya salah. Tenang. Tuhan apa? Menyembah Tuhan itu manusia. Tenang. Begini, Pak Takdir, begini. Anda mengatakan istri Anda sudah pasti di surga kalau masuk Islam. Amin. Oke, berarti Islam itu pasti di surga, betul? Amin, surga, Bah, karena diampuni dosa-dosanya. Oke, pertanyaan saya, Nabi Muhammad sekarang di mana? Kamu cari sendiri di mana? Kenapa? Kalau Islam itu sudah pasti surga, pertanyaannya siapa satu orang Islam yang sudah ada di surga? Siapa? Emang kamu sudah mati? Tahu ya siapa? Udah lihat. Kalau Islam sudah pasti masuk surga, sebutkan satu orang Islam yang sudah berada di surga. Nabi Yesus. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Nabi Isa. Maksudnya mana ayatnya? Diangkat naik ke langit. Ayatnya Pak? Ada di Al-Quran. Quran surah berapa? Masa nggak tahu? Mana tahu ya Bapak yang nunjukkan? Iya, begini intinya. Pokoknya ayatnya mana? Halo, dengar dulu. Ayatnya mana? Surah Al-Maryam. Ada. Maryam berapa? Bapaknya Yesus. Iya, ayat berapa? Ada nggak kamu? Lihat nggak? Kok saya sih disuruh cari? Oke, gini. Tadi pintar ngomong Allah, Tuhan Yesus, Allah. Salah. Gini. Tuhan menyembah Bapa. Saya tunjukkan Anda, tenang. Saya tunjukkan Anda mengatakan Kristen itu nggak benar. Orang yang mengikuti Yesus itu sudah pasti masuk surga. Orang Kristen pasti masuk surga. Di mana ayatnya? Saya buktikan ada orang Kristen yang sudah di surga. Masa? 2 Korintus. Udah pernah ke sana?
Oh, Tenang. siap, 2 siap, siap. Korintus 12 ayat 2, dengerin. Ah, Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, tetapi Allah yang mengetahuinya. Aku melihat orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dor. Ayo. Ada orang Kristen yang di surga dalam kitab kami. bah. Oke, Mantap. sekarang kalau Islam itu pasti, sebutkan satu orang yang sudah ada di surga dalam Islam. Bukan satu orang lagi. Banyak orang yang meninggal di Mana sekarang. dalilnya? Mana dalilnya? Kalau cerita begitu kan salah kita. Kita sudah salah, udah tahu. Mana Kamu yakin dalilnya? Saya tanya dulu kamu. Kamu yakin gak dirimu masuk surga? Saya tanya. Lo kamu. yakin ada buktinya? Oh. Mana buktinya? Kamu sembah Tuhan gak? Kamu sembah Tuhan gak? 2 Korintus 2 ayat Kamu sembah 12 Tuhan orang nggak yang Kristen benar, di nggak? surga. Kamu sembah Tuhan gak yang benar? Kalau nggak benar ya nggak mungkin lah orang Kristen itu Gak di ada, surga. Allah tidak menerima umatnya bernyanyi-menyanyi. Orang sujud di hadapannya itu memohon ampun. Itu yang diterima. Itu dari Nabi Muhammad. Iya, diterima. makanya tadi saya katakan kalau memang Islam itu sudah menjamin manusia di surga, pertanyaannya siapa orang Islam yang sudah di surga? Coba. Nah, Nabi alasan. Isa. Bukan Yesus. Ya Bukan siapa Yesus, orang Nabi Islam Isa. yang sudah di surga? Nabi Isa Islam. Nabi Isa Mana Islam. dalilnya? Mana dalilnya? Nabi Isa. Mana Nabi Isa. dalilnya? Mana ayat Al-Qur'annya? Buka di Bibel kamu, buka ada dia. Oh, di Diangkat naik ke Bible bumi. kami. Katanya kitab kami sudah dipalsukan. Kok masih nyontek-nyontek kitab kami? Bukan dipalsukan. Kamu punya kitab. Nah, nggak benar Tulisan juga. tangan manusia udah. Petrus tidak ada. Tidak, Nabi Petrus sebenarnya tidak ada. Itu tidak ada. Oke. Itu orang Roma. Kewajiban seorang nabi itu harus punya mukjizat, betul? Betul? Ya, semua punya. Semua punya. Semua punya. Semua punya. Kalau Ya. Muhammad adalah nabi, sebutkan satu mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Dia diturunkan wahyu dari langit sama Allah. Mana Itu ayatnya mukjizatnya. wahyu adalah mukjizat? Ayatnya mana? Ini yang terakhir ini Al-Quran. Ayatnya mana? Kenapa dicari ayat lagi? Itu kan ajaran. Sudah. Loh, Ajaran kamu itu mengatakan, yang tidak harus kamu kerja. mengatakan, Itu ajaran Nabi Muhammad yang harus dikerjakan. Bukan ajaran itu yang salah. Dengar maksud saya. kamu mengatakan, gini, kamu mengatakan Petrus itu bukan nabi. Sementara Petrus itu bisa membangkitkan orang mati. 1 Petrus gimana? 3 ayat 3 sampai ke 4. Tidak ada sejarah itu Saya bohong tunjukkan? itu tipuan belaka. Saya tunjukkan? Itu. Bohong. Oke, saya tunjukkan. Bohong. Kita buka. Bohong itu. Ya. Yang kau tunjukkan, Oke, tunjukkan. halo yang kau Kita tunjukkan. Kita tunjukkan. itu Bibelnya ayatnya Kisah itu Rasul tangan 9, manusia. tenang dulu. Nggak Kamu ada. bilang saya bohong, saya buktikan. Kisah Rasul 3, 9 ayat 36, dengarin. Ya, silakan. Dengarin. Ya. Berarti nabimu kalah sama Petrus. Coba baca. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Ayat 37. Dan setelah dimandikan mayatnya, lalu dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope, ketika murid-murid mendengar berita itu, bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia ini Petrus, dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Tetapi Petrus, dengarin ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar.
Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah wahai anakku. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Dan Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri dan dia hidup lagi. Ayo kau. Tuhan Ayo, dong Petrus. Tuhan dong. Ayo kau. Petrus Tuhan Sekarang dong. apa mujizat nabimu? Apa mujizat Muhammad sekarang? Oh. Apa? Apa mujizat Muhammad sekarang? Padahal ini, halo, saya tanya dulu ya kita ya. Saya tanya dulu ya. Apa mujizat Muhammad? Emang dipertanyakan itu? Loh, tadi kamu mengatakan semua nabi itu wajib memiliki mujizat. Iya. Untuk... Apa mujizat Nabi Muhammad? Kamu, nabimu apa kamu? Saya tanya dulu, nabimu apa? Petrus membangkitkan orang mati. Paulus itu udah masuk. menyembuhkan orang sakit. Nggak ada di ajaran lain, nggak ada di ajaran Islam itu, nggak ada Petrus, nggak ada Nabi Petrus. Nggak ada Ya, Nabi Petrus di kalau Islam. jangankan di dalam Islam, di dalam Kristen pun Muhammad itu bukan nabi. Oh iya? Halo, sebenarnya Bibelmu itu, sebenarnya Bibel kamu Apa itu. mukjizatnya Nabi Muhammad? Dengar Yang ulangi. dulu. Ah, Apa mukjizat Nabi Muhammad? Muhammad. Oke, nggak usah mukjizat. Sebutkan satu perbuatan baiknya Nabi Muhammad yang membantu orang. Apa? Oh banyak. Sebutkan satu. Banyak perbuatan baiknya Nabi Sebutkan Muhammad. satu. Orang Sebutkan terlantar diangkat. Orang miskin dikasih bahagiakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Banyak. Mana dalilnya? Banyak mujizat. Mana dalilnya? Di Al-Quran semua itu ada. Di Ya, Al-Quran mana semua dalilnya? ada dalilnya. Ya, dalilnya apa? Saya bukakan. Begini, saya tanya dulu kita. Ya. Aduh, Pak. Bahkan perbuatan baiknya Nabi Bapak saja tidak Bapak bisa tunjukkan dalilnya. Ini Aduh, saya bukan gimana? saya potong itu. Saya tanya. Gimana kita mau percaya, Pak? Saya saja, Pak, yang tidak bisa bermukjizat saja, saya bisa berbuat baik, Pak. Ada contohnya, saya kasih makan orang. Coba kita kasih bantuan dulu. Nggak perlu gitu, nggak perlu. Yang intinya ini. Loh, kok Yang nggak intinya perlu? begini. Halo, Pak Jackson. Kalau Saya tanya Nabi dulu lah. kamu tidak ada mukjizat, berarti Muhammad bukan? Ih, Bukan, nah. tahu bukan apa dia? Tadi kamu Dia mengatakan nabi, seperti nabi ini. terakhir. Setiap manusia yang mengaku nabi tanpa mukjizat, maka dia bukan nabi. Betul tidak, teman-teman? Setiap manusia yang mengaku dia sebagai nabi tanpa mukjizat, dia bukan nabi katamu. Nabi Muhammad ada mukjizat tidak? Pak Jackson, halo. Ada semua nabi ada. Cuma Ya, kita apa dapat mukjizatnya menceritakan Nabi itu. Muhammad? Itu. Musa membelah lautan. Yesus membangkitkan orang mati. Iya, semua Ya kan? ada. Kemudian Ada, sebentar, ada, ya, semua ada. Saya sudah tahu itu. sebentar. Petrus membangkitkan orang mati. Rasul Paulus mengobati orang sakit. Mujizatnya Nabi Muhammad apa? Kalau Rasul Paulus sebenarnya mengobati orang Jangan sakit ke banyak di Rasul Paulus puskesmas. dulu. Mujizat Nabi Muhammad apa? Mujizatnya Nabi Muhammad, dia dikejar sama orang Quraisy, mau dibunuh. Dia dilindungi sama malaikat. Dalilnya Di di Gua mana, Hira. Pak? Ada semua, cuma kamu Aduh. kayak makanya kalau mau belajar harus tahu di Al-Quran juga. Soalnya, Aduh. halo, Gimana? Pak Jackson, soalnya ini? Bibel. Dengar Coba dulu, kita soalnya naikkan satu Bibel orang. kamu. Coba kita naikkan satu orang. Coba. Siapa lagi? Boleh. Silakan. Ya, coba. Oh, Ada yang Bibel. bisa bantu nggak? Coba. Jackson, Dimas. kita ini sharing, bukan tukar pengalaman. Bukan tukar pengalaman, memang Bapak nggak tahu. Gak usah saya dibantu. Saya kan tujuanku satu aja. Naikin Irma.
Nggak ada Irma, Irma nggak ada teman-teman, nggak ada di sini. Coba kita naikkan satu orang. Ya, apakah ada teman-teman Muslim yang bisa membuktikan mukjizatnya Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran? Nah, kabur lagi Pak Takdir ini memang beliau ditakdirkan untuk hidup dalam kebingungan. Rasul Paulus saja, Petrus saja tadi yang dia katakan bukan nabi punya mujizat, betul nggak? Masa nabimu kalah sama Petrus? Petrus bisa bangkitkan orang mati loh. Rasul Paulus bisa mengobati orang lumpuh. Nabimu apa yang pernah dilakukan? Saya bertanya ini. Ya kan? Aduh, sulit memang. Nah,